محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin al-hadirun wal hadirat. Demikian juga para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada satu masa dinamakan ya. Nah, tahun ini juga banyaknya para ulama yang mati. Mulai dari yang di Kuwait, Syekh Falah Mandakar. Kemudian ya Syekh Ali bin Hasan. Kemudian Syekh Syahal di Lebanon berdekatan. Tahun 2000-an ya 1420 kita lihat bagaimana mati Syekh Abdul Aziz bin Baz. Tidak lama mati Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tidak lama mati pula Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, sebelum Allah Azza wa Jalla wafatkan ulama-ulama yang tersisa, ini kesempatan kita untuk belajar. Dengan membaca kitab-kitab mereka, merenunginya dan berusaha mengamalkannya. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Tidak ada korek kita? Tidak ada korek hari malam ini? Ada? Ya Allah Abdurrahman, tafadhal. Suaranya? Iya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, bab dhahabul ulama, dhahabul ilmi wad din. Qala ta'ala, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Wa an Nabi Darda radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syakhasa bi basarihi ila sama thumma qala hadza awanun yukhtal ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu la syai'in. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari kaifa yutalasul ilm minna wa qara'na
al-Qur'an fa wallahi lanaqra'annahu wa nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana faqala sakilatska ummuka ya Ziyad in kunta la'abduka min fuqaha in kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli Madinah hadhihi tawhidu famhum banhuna mahabul wan ala aruna wa yadhhabalukum wa la yata'amu fa'al ilmu fa ilmi dahi طيب يقول تعالى باب dhahabul ulama habul ilm ulama ilmu agama dibawa oleh ulama. Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan Islam saja, tetapi diturunkan pembawa Islam atau disiapkan diutus pembawa Islam. Siapa itu? Para Rasul. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang nabinya, wa nazzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Allah Azza wa Jalla katakan, wa nazzalna, kami turunkan kepadamu ya Muhammad, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas, kami turunkan kepadamu az-zikr Al-Quran litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia ini apa yang diturunkan kepada mereka. Dan nanti akan diterangkan insyaallah taala. Jadi Allah turunkan agama diterangkan oleh siapa? Rasul. Rasul meninggal dunia diterangkan oleh siapa? Sahabat. Sahabat meninggal dunia diterangkan oleh tabi'in.
Abu Darda. Siapa namanya? Uwaimir. Uwaimir. Al-Ajlani. Ramli, Pacuan. Uwaimir. Baik. Tapi Abu Darda. Beliau mengalami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba Nabi menolak. Bang lihat langit, soal atap yang tengah. Yang depan sama belakang pakai atap. Dan atapnya pakai apa? Kurma, daun kurma. Lihat langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadzal ilmi minan nar." Inilah dia saat ilmu itu akan dicabut oleh Allah dari ini. Hatta minhu ala syai', sampai kita tidak dapatkan benar. Sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaratis sa'lal ilm. Di antara tanda kiamat, Pak, kejahilan akan agama, jahil tentang agama. Salat, wudu. Ini menunjukkan apa? Min tanda kiamat. Qala Ibn Labid berkata, "Kaifa yukhtalasul ilm minna wa qad qara'na al-Qur'an?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ilmu ini dicabut oleh Allah sementara kita sudah hafal Quran? Nah, berarti apa? Hafal Quran gak ada jaminan. Orang hafal hadis pun, orang yang mendengar lebih faham daripada yang menyampaikan. Maka prinsip ya dalam mengajar para jamaah, ya mungkin ada yang jadi guru dan akan jadi guru. Sebelum menyampaikan, kita dulu menyampaikan faham. Jadi jangan kita ini sebagai guru hanya menyampaikan materi. Nggak akan sukses jadi pendidik yang seperti itu. Kita sendiri faham apa yang kita sampaikan. Maka itu sebabnya Nabi SAW, "Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu." Bisa saja orang yang mendengar lebih faham daripada siapa? Yang menyampaikan. Rubba, terkadang. Baik. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin akan diangkat ilmu ini sementara kita sudah hafal Quran? Fa wallahi lanuqri'annahu aw lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Demi Allah, kita dan istri, anak-anak kami, istri-istri kami, anak-anak kami. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummuka ya Ziyad." Amat besar penyesalanmu ketika engkau kehilangan ibumu, wahai Ziyad. Ini kalimat anjuran. In kuntu la a'udduka min fuqaha'i ahlil Madinah. Sungguh aku mengira engkau adalah ulamanya Madinah. Hadhihi Taurat wal Injil indal Yahudi wan Nasara famadza tughni anhum. Lihat, orang Yahudi baca Taurat, orang Injil baca orang Nasrani baca Injil. Berguna? Enggak berguna. Buktinya apa? Yahudi maghdub, Nasrani dhalin. Dan kenyataannya betul para jamaah. Banyak kita yang hafal Quran, banyak kita yang merdu baca Quran, tetapi tidak faham juga apa isi Al-Quran itu. Nggak faham kalau Quran melarang kita berbuat syirik, justru Quran kita pakai syirik. Jadi apa? Jadi senggeger. Nabi jadi azimat, Quran jadi azimat. Quran jadi apa? Quran jadi pelet.
La ilaha illallah. Ini bukti nyata kita ini tidak paham Al-Quran. Maka dengan demikian para hadirin, menghafal modal, tetapi hafal belum tentu itu menjadikan orang paham. Maka itu sebabnya Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan. Ingat, ilmu di bawah, faham itu di atasnya. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir. Itu sebabnya Nabi SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia agama. Fahamkan dia agama. Baik. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, hal tadruna ma dhahabul ilm? Tahukah kalian apa tanda hilangnya ilmu, atau apa ini maksud dengan hilangnya ilmu? Huwa dhahabul ulama minal wafatnya orang-orang alim. Ingat, alim di sini alim bil kitab was sunnah, alim Quran, alim sunnah. Ini maksudnya. Lihat, Al-Bukhari telah pergi, ya, imam yang 4 telah pergi, Muslim telah pergi, A'immatul Hadits, Ibn Baz telah pergi, kemudian Al-Albani pergi, Ibn Utsaimin pergi, muridnya sekarang mulai pergi. La ilaha illallah. Sementara kita lihat mereka yang punya athar, pengaruh, dampak terhadap keilmuan mereka begitu terang di negeri kaum muslimin. Baik. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan, mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhalakum la yata'allamun. Ada apa dengan kalian wahai kaum muslimin? Kata Abu Darda, ulama-ulama kalian sudah meninggal dunia, tapi yang jahil tidak pernah mau belajar. Fata'allamu qabla an yurfa'al ilm. Segeralah belajar sebelum Allah mengangkat ilmu. Ingat, cara Allah mengangkat dengan apa? Ulamanya yang mensyarah ilmu itu yang mati. Sahih Bukhari tetap ada. Mungkin jarang kita yang baca, tapi ini loh Quran yang kita baca tiap malam ini tidak paham-paham kita kan. Maka betapa pentingnya ada ulama yang mensyarahkan kepada kita. Mereka yang pegang kuncinya ilmu itu. Fata'allamu, belajar sebelum Allah angkat ilmu. Fa inna raf'al ilm dhahabul ulama. Tanda ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama. Maka lihat para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kesedihan yang terbesar dalam sejarah umat ini wafatnya Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Wahyu sudah tidak ada lagi. Di zaman Nabi masih hidup, ada masalah langsung turun wahyu seketika. Maka lihat waktu zaman Umar jadi khalifah, dia tidak kasih tokoh-tokoh muhajirin ansor ini untuk keluar dari Madinah. Diam kalian di Madinah. Ada yang aku bingungkan, aku gampang bertanya, kata beliau. Maka nggak boleh yang tua-tua keluar untuk menyebarkan Islam, untuk berjihad, nggak boleh. Diam di Madinah. Mudah aku tanya. Maka dewan mustasyarnya Umar adalah para ulama. Salah satunya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anil jami'. Itu dia beberapa dalil tentang bab ini para hadirin. Akan kita dengar kesimpulan dan masail dari bab ini. Tafadhal Abdurrahman. Masail al-ula fil ayah bayani atharil ulama'il amilina fi daf'il azabi 'anil nas. As-tsaniyah wa fiha anna faqadal ulama'i sababun lil halaki. Tsalisah
qabdul ilmi yakunu bi mautil ulama'i la bi dhahabil kutubi. Nah. Ar-rabi'ah mautul ulama'i amaratun ala wuqu'il halaki. Al-khamisah wujudul ilmi fil kutubi la ya'ni wujudal ilmi. As-sadisah wujudul ilmi wujudu ahlihi. As-sabi'ah bayanu asarit tatalmudhi alal kutubi faqat dunal akhdhu anil ulama'i dunal akhdhi anil ulama'i wa annahu la yuhassilu ilman wala rusukhan. As-saminah hajatul ummati ilal ulama'i. Qala hafizahullah wa fihi masail. Apa faedah bisa diambil dari ayat, hadis, kemudian keterangan para sahabat tadi? Yang pertama, surat Hud ayat 117 menjelaskan kepada kita atharul ulama al-amilin. Dampak para ulama yang mengamalkan ilmu mereka fi daf'il adzabi anin nas, dalam menolak hukuman Allah bagi manusia ini. Maka itu sebabnya tadi kita katakan adanya ulama itu, mereka itu tali pengaman. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda dalam haditsnya, an-nujumu amanatul lis-sama. Bintang itu tanda pengaman langit. Kalau bintang sudah tidak ada, maka tunggu kehancuran langit. Malam ini ada gerhana? Hah? Enggak? Ya? Matahari apa bulan? Nah, coba antum cek beritanya. Ini sering sekali gerhana nih, mulai timpang sudah ini para jamaah. Ya. Jadi kita katakan Nabi menyebutkan bintang itu tanda keamanan bagi langit. Kalau bintang nggak ada, tunggu hancurnya langit. Wa ana amanatul li ummati wa li ashabi. Aku sebagai pengaman bagi sahabatku. Begitu aku mati, datanglah apa yang akan dijanjikan oleh Allah bagi sahabatku. Lihat mulai terjadi fitnah. Wa ashabi amanatul li ummati. Sahabatku pengaman bagi umatku. Begitu hilang sahabatku, datanglah apa yang Allah janjikan bagi umatku. Faedah yang kedua, wa fiha anna faqdal ulama sababul lil halak. Di dalam ayat itu juga menunjukkan bahwasanya hilangnya ulama itu sebab kecelakaan. Ya, sebab celaka. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak membinasakan suatu negeri, penduduk-penduduknya mereka islah, memperbaiki. Yang memperbaiki tentunya siapa? Orang-orang alim. Karena orang jahil dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Yang ketiga, qabdul ilm, dicabutnya ilmu agama ini dengan cara apa? Dimatikannya para ulama, bukan hilangnya kitab. Buktinya Al-Quran masih, bahkan Quran dijamin oleh Allah tidak akan bisa dirubah. Tapi apakah iya orang mengambil petunjuk dari Al-Quran? Jawabannya tidak. Kebanyakan tidak. Karena tidak faham apa isi Al-Quran. Kita tahu sepertiga isinya apa? Tauhid. Sepertiga isinya apa? Hukum. Sepertiga isinya apa? Qissah. Berbicara tentang tauhid, apakah sudah kebanyakan kaum muslimin memahami tauhid Al-Quran? Jawabannya tidak. Justru kebanyakan kaum muslimin memahami tauhid ilmu kalam, wujud, qidam, baka, sampai dinyanyikan itu. Tapi paham artinya? Gak paham. Wahakata. Yang keempat, mautul ulama, wafatnya para ulama, tanda terjadinya kebinasaan bagi umat ini. La ilaha illallah. Kemudian yang kelima, wujudul ilm fil kutub, keberadaan ilmu di dalam kitab-kitab bukan berarti ilmu itu ada. Sebab apa? Kuncinya dijadikan oleh Allah pada siapa? Sekarang kita datang ke suatu rumah, tapi rumahnya terkunci, bisa masuk?
Nggak bisa. Maka penting para jamaah, sebagaimana kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya apa? Irsyadu muallimin, bimbingan ulama. Kemudian berikutnya, wujudul wujudu ahlihi. Tanda ilmu itu ada kalau ada ahli ilmu. Ahli ilmu siapa? Para ulama. Dan Masya Allah para hadirin, di zaman sekarang Allah mudahkan kita untuk belajar kepada para ulama. Kalau kita tidak mampu belajar kepada mereka, Allah mudahkan kita belajar kepada murid-muridnya para ulama. Yang berbahaya ini otodidak, nggak punya guru. Ya, tapi ingat, guru itu adalah sarana, bukan dia yang menentukan segala-galanya juga. Karena banyak yang belajar kepada orang alim di atas sunnah, tapi muridnya sendiri menyimpang. Ya. Faedah berikutnya, bayanu atharit tatalmudhi 'ala al-kutubi faqad duna al-akhdhi 'anil ulama. Riwayat-riwayat ini menjelaskan pengaruh belajar hanya dari kitab tanpa menimba ilmu dari lisannya para ulama maupun kepada orang-orang yang sudah duduk di hadapan para ulama. Apa itu? La yuhassilu ilman wala rusukhan. Tidak akan menghasilkan ilmu dan tidak akan menghasilkan kekokohan dalam ilmu. Tidak bisa kokoh. Kenapa? Karena ittila, manusia yang membaca sendiri, dia baca satu buku, dia butuh berapa lama untuk bisa menghabiskannya. Setelah menghabiskannya, berapa persen dia bisa ambil. Berbeda ketika duduk di di hadapan para ulama. Ya, satu kitab dia bisa ringkas dalam beberapa lembaran. Satu permasalahan, untuk bisa jawabannya kita temukan, mungkin kita baca satu kitab. Tapi kalau duduk di hadapan para ulama, tanya, langsung diberikan kita, ini jawabannya. Maka lihat, Allah siapkan para ulama yang benar-benar luar biasa. Bagaimana kisah Imam Al-Albani rahimahullah, kehilangan satu lembar, dia bisa membaca seluruh perpustakaan dan meringkasnya dalam 40 jilid. Hanya hilang satu lembar. Baik. Faedah berikutnya, hajatul ummati ilal ulama. Perlunya umat ini terhadap siapa? Ulama yang membimbing mereka, lebih-lebih dalam masalah kontemporer. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita sungguh berbahagia dengan zaman keterbukaan, mudahnya alat telekomunikasi, bisa mendengar fatwanya langsung para ulama, bisa bertanya kepada para ustadz, bisa duduk kepada orang-orang yang duduk di hadapan para ulama. Maka oleh karena itu dahulu dikatakan, di antara orang yang tidak bisa diambil ilmunya yang tidak pernah keluar dari kampungnya. Kenapa? Berarti nggak pernah belajar. Allahu Akbar. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini para hadirin. Terus belajar dan berdoa kepada Allah, Allah karuniakan kita ilmun nafi' wal amalus salih. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mainang Mas Putra.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama, apakah sama musyrikin dengan orang kafir? Kita katakan ya, kullu musyrik kafir. Setiap orang yang musyrik itu kafir, tapi tidak semua orang kafir itu musyrik. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum menghadiri pemakaman tidak sesuai dengan sunnah? Boleh. Kenapa? Karena yang punya hak itu yang mati, bukan yang hidup. Ya, yang punya hak itu yang mati. Dia tidak akan gagal haknya orang mati gara-gara kesalahan orang hidup. Nah, tentu kita ya yang faham sunnah silahkan laksanakan sesuai dengan sunnah. Setelah itu pulang. Jangan dia mengerjakan bidah. Allah taala ala wa alam. Dan ini termasuk fikihnya Imam Ahmad. Ya, kalau ya orang mati, orang hidup berbuat kesalahan, tidak akan gugur haknya orang mati gara-gara kesalahan orang hidup. Berbeda halnya kalau undangan pernikahan yang punya acara yang membuat hal yang haram, kita tidak usah datang. Kenapa? Karena dia yang hidup menggagalkan haknya sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, salafi hanya memahami hadis secara tekstual saja. Apa maksudnya ini? Pertama, ini syubhat, tidak usah didengar. Ya, maka para ulama kita diantaranya Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wala tasma'u kalamahu. Jangan dengar ucapan ahli bidah itu, jangan. Kenapa? Karena dia akan menjadikan kita ragu kebenaran yang sudah kita dengar. Dengar ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan al-aslu al-Quran was sunnah. Dalil itu apa? Quran dan sunnah. Ya. Wa idza tasala al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadisnya nyambung ke Rasul, wa sahha al-isnadu bihi, sahih sanadnya, fahuwa sunnah, itulah sunnah. Wal haditsu ala zahirihi. Hadis itu sesuai dengan yang nampak. Tekstual. Ya. Wa idza ihtamala al-ma'ani fama ashbaha minha zahirul hadits aulaha bihi. Kalau multi tafsir, maka mana yang lebih dekat kepada zahirnya? Ya, wa idza takafa'atil ahadits fa asahhuhal isnad awalan. Kalau beberapa riwayat, maka yang paling sanad sahihnya itu yang kita ambil. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dalam ucapan yang lain, wal Qur'anu ala zahirihi. Quran itu sesuai dengan zahirnya. Ya. Hatta ta'ti dalalatun minhu, sampai datang bukti dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' bi annahu ala batin, kontekstual atau tersurat dan tersirat. Harus ada dalil menunjukkan ini luar dari zahirnya, tidak sesuai dengan zahirnya. Kemudian juga beliau mengatakan wa annahu wa qala wa annahu ala zahirihi. Hadis itu sesuai dengan zahirnya. Wala yuhalu ila batin, tidak boleh dibawa kepada batin. Wala khas, tidak boleh kepada khas, khusus. Illa bi khabarin, kecuali ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ucapan Imam Syafi'i. Dan memang Imam Syafi'i salafi. Ya, hadza wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita berdoa di awal mulai ta'lim, semisal minta berdoa agar diberikan ilmu bermanfaat? Kenapa tidak? Tidak ada masalah. Tapi doa barang-barang yang enggak ada. Berdoa, jangan tidak berdoa. Ya. Maka lihat dahulu para salaf,
sebelum dia berangkat nuntut ilmu, dia berdoa dulu. Allahumma sur aiba syaikhi anni. Ya Allah, tutup aib guruku. Wal ilm, mereka berdoa. Tapi bukan dengan doa berjamaah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, bagaimana hukum berteman dengan beda agama? Enggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan dekat kecuali dengan orang yang beriman. Al-mar'u ala dini khalilih. Sebab apa? Seorang itu beragama sesuai dengan agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihat siapa kawan kita. Adapun kalau kita relasi hubungan bisnis ke dunia, tidak ada masalah, hukumnya boleh. Tetapi ingat seperlunya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk sesat kalau kita belajar dari lab begini? Ya enggak sesat yang seperti ini. Tergantung siapa ustadznya. Kalau yang sesat ya sesat. Ya. Ini lab ini ketimbang enggak bisa datang, ya minimal pakai apalah? Live. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada imam besar Islam saat ini? Enggak ada. Itu imam kelompok. Enggak ada imam besar. Imam masjid baru banyak. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana salat burdah? Salat burdah ini di dalamnya ada kesyirikan. Makanya salawat mubtada', salawat yang dibuat-buat. Cukup salawat Ibrahimiyah. Itu baca di dalam sifat salatun Nabi. Ya, kemudian di dalam buku yang sudah kita tulis di sana disebutkan siyaghus salawat. Salawat, variasi sunnah dalam ibadah. Di sana kita sebutkan ada sekian banyak salawat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya sering menyimak TV sunnah, apakah sama hukumnya menuntut ilmu? Itulah dia menuntut ilmu. Tapi nyimak dari jauh ini perlu perhatian. Kenapa sekedar nyimak buka telang terus? Ya, wallahu taala ala wa alam. Apakah boleh kita menggibahi ustadz pelaku bidah? Pertama, gibah itu yang boleh kalau ada manfaatnya. Kalau antum gibahi ya pelaku bidah urusan pribadinya haram. Ya, karena yang diperkenankan itu litahdzir, untuk memberikan orang peringatan. Dan yang berbicara tentang ahli bid'ah dan pelaku bid'ah ini ada maslahatnya itu. Bukan memang menyebut pribadinya orang, pribadi orang nggak boleh. Ya, fulan ini dia penyuruh bid'ah, ini bid'ah yang disampaikan, ini dia kesesatan yang dia sebarkan kepada umat. Itu ada maslahat baru boleh. Ya, maka oleh karena itu yang mentahdzir ini harus punya ilmu. Karena kalau tidak punya ilmu terjadilah seperti apa yang terjadi dari ghulatut tajrih, yang gulu dalam mentajrih. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah menanyakan menuntut waris saat orang tua masih hidup? Ya belum boleh. Karena syarat warisan itu adalah kalau yang akan memberikan itu meninggal, kita yang menerima hidup. Itu nama warisan. Ya, Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang tukang minta infak?
mengambil sebagian uang amal tanpa sepengetahuan orang hal yang enggak boleh. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum mengelola harta yang bukan hak? Laisa li'irqin zalimin haq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada tanah orang, kita bercocok tanam di sana, kita bukan yang punya, maka apa? Enggak ada haknya untuk tumbuh di tanah tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Kita angkat dulu. Ya, halo. Disebutkan di sini menurut ahli bid'ah bahwa ghuraba itulah Islam berada di tengah orang-orang kafir. Mohon penjelasannya. Sudah kita katakan jangan dengar ahli bid'ah. Ya, antum yang bingung nanti. Yang disuruh kita mendengarnya siapa? Para ulama. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lampung Timur, Pak Ustaz. Silakan. Mau tanya, di masjid saya itu imamnya cepet banget, Ustaz. Katanya saya selalu ketinggalan, enggak bisa berfatihah. Itu gimana, Ustaz? Bolehkah salat di rumah ya? Baik, ditunggu jawabannya. Pertama kita katakan kalau imamnya gesit, ya, asal tumakninahnya aman, tidak ada masalah. Ya, dia bacanya agak cepat, tidak ada masalah. Asal tumakninah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu sholat sunnah fajar, apa kata Aisyah? Sampai-sampai aku mengira Nabi tidak baca padahal baca Fatihah, baca Al-Kafirun, baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad. Dan tidak pernah aku melihat orang yang paling ringan sholatnya, paling sempurna selain siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, halo. Silakan pertanyaannya. Nanti apa batal saya kalau bersentuhan. Baik, itu saja. Kita katakan bahwasanya laki perempuan bersentuhan, suami istri, al-rajih, pendapat yang paling kuat tidak membatalkan wudu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia sedang sholat dicari oleh ibunda Aisyah. Mendaratlah tangan ibunda Aisyah di mana? Di telapak kaki Nabi sedang begini rapat. Nabi nggak kaget, astaga batal. Enggak. Hukum untuk istri, hukum juga untuk wanita lain. Karena tidak ada dalil menghususkan itu siapa? Untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Ya, halo. Dari mana? Dari mana? Dari Rentau Perapat. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran 9 orang-orang Yahudi dan Nasrani itu halal dimakan? Baik, ditunggu jawabannya. Dalilnya jelas sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Azza wa Jalla suratul Maidah ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-6, wa ta'amuhum hillul lakum al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, aku halalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan
ahlul kitab. Dimaksud makanan di sini apa? Sembelihan. Kenapa? Karena mereka tidak membolehkan sembelihan untuk selain nama Allah. Dan ingat, ketika ayat ini turun, bukankah Yahudi Nasrani sudah berubah kitab mereka? Sudah berubah. Ya, maka hukum asalnya sembelihan mereka halal, Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang tapi saya lihat dia nyembelih. Ya. Dia tidak baca apa-apa. Ya. Kita katakan bahwasanya hukum asal sembelihan dia halal kata Allah Subhanahu wa taala, kita katakan halal. Ya, beda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin hatta baca bismillah enggak bisa karena akidahnya. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kita ambil satu lagi. Ya, halo. Baik. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini? Nanti lagi kita lanjutkan insyaallah taala malam Selasa depan. Adapun malam Kamis saya uzur